Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun, haitsu yaqulu rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzili, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang Allah berkahi, yang Allah muliakan, puji dan syukur yang tiada henti tentunya selalu kita panjatkan kehadiran Rabb kita Allah Jalla wa'ala atas taufik, hidayah, inayah Allah kita bisa berkumpul di rumah Allah mengkaji petunjuk dan hadisnya Habib kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali dengan izin Allah Ta'ala hadis atau kitab hadis atau kutub, kitab kecil yang merangkum 100 hadis baginda Rasulullah yang kami namakan dengan Ummahatu al-Abwab min Hadyi Sayyidil Ahbab. Hadis induk, hadis utama dari petunjuk penghulu para kekasih, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang mengkaji kitab As-Shalah tentang perihal tata cara salatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan di pertemuan sebelumnya bagaimana konsistensinya para sahabat Rasulullah dalam mempelajari dan mengajarkan cara sholatnya baginda Rasulullah, kegigihan mereka. Salah satu dari mereka mengatakan ramaqtu salatan nabi, itu ungkapan dari Malik ibnu Huwairis. Aku lihat sholatnya Rasul sedetail mungkin. Ar-ramku itu melihat dengan detail. Bukanlah betul-betul kibah Rasul salat. Setelah dia mengilmui cara salatnya Rasulullah, pergi ke 10 sahabat yang lain mencari validasi terhadap tata cara salatnya. Cina kala bagaimana salat? Karena mereka mengatakan kamu bukan yang lebih lama bersahabat dengan Rasulullah. Kamu juga bukan orang yang paling sering hadir ke majelis baginda Rasul. Untuk apa aku melihat atau kami melihat kamu salat? Malik mengatakan bukan itu tujuannya. Nekala nilai menyasalah, nepegahlah. Ketika selesai dia praktekkan, para sahabat mengatakan hakata, seperti ini kami melihat salatnya Rasulullah.
Dari hadis-hadis itu jamaah kaum muslimin, kita dapati bagaimana kekhusyukan salatnya Rasulullah. Itu kita telah kaji fasal pertama, yaitu faslun fil khusyuk. Khusyuk salat Rasul. Kadangkala Ibnu Mas'ud dan begitu juga dari hadis Anas Ibnu Malik, Rasul itu kalau sudah berdiri salat, Rabbana berukung alina. Aku berfikir dia cukupkan dengan Baqarah. Rupanya bersambung Ali Imran. Dalam hatiku berkata, kata Ibnu Mas'ud, saya tahu ini sampai selesai Ali Imran boleh berhenti. Rupanya ditanggung. Maka ketika ditanyakan salatnya Rasul, Aisyah memberikan satu komentar singkat. Komentar singkat terhadap salatnya Rasul. Tidak pernah, kata Aisyah, aku melihat salat sebaik salatnya Rasulullah. Dari sisi khusyuknya, dari sisi ini. Ini salah satu hadis baginda Rasul yang ingin saya mulai sebelum kita lanjutkan. Rasul kita mengatakan dalam satu hadis, innal malaikata la yastaghfiruna, beristighfar, meminta ampun, ala man saddal furjah, untuk mereka yang merapatkan saf. Itu sebab penting dari sebab khusyuk. Ya, roh lungkalan Pak, safun renggang-renggang tak sah dua berat lo renggang. Lung dempi renggang. Lung puto belah no renggang belah di. Padahal sederhana sekali sebenarnya jemaah. Cukup Anda rapatkan saf. Selama Anda salat, para malaikat itu beristighfar. Ini mukmin yang cerdas. Mukmin cerdas itu dia melakukan sedikit tapi pahalanya besar. Rapatkan saja saf, jadi sampai berapa saf juga. Rapat saf, selama Anda salat, malaikat beristighfar, Allahumma fir, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan. Kadang salat tanya mana diterima, Pak, doa malaikat tak diterima. Dan itu penting. Khusyuk, tanpa khusyuk tidak ada Allah. Ada satu syaitan yang diumpamakan oleh Nabi dalam bentuk kambing yang keluar masuk dari saf-saf yang longgar. Maka kita nggak tahu ini kenapa nggak khusyuk kita sholat. Syaitan lebih tambah syaitan. Nyana pikir lagi, lebih tambah. Nah, ini penting jemaah kaum muslimin. Begitu para sahabat Rasulullah belajar tata cara sholat untuk kita amalkan, kita upayakan supaya lahir salat yang disifatkan oleh Aisyah, salat terbaik. Antum tak ada dulu yang sembahyang salat terbaik. Nah, ini jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya kita membacakan petunjuk dari baginda Rasul tentang tata cara mengangkat tangan ketika takbir. Kita dapati rupanya ada 6 cara praktek Rasulullah. Hadis Ibnu Umar yang sudah kita pelajari. Kadang-kala baginda Rasul bertakbir sebelum mengangkat tangan dan beliau menjadikan posisi tangannya sejajar bahu. Allahu Akbar, baru berjalan. Berjalan. Yang seringnya baginda Rasul angkat tangan hina yukabir, sekalian dengan takbir. Allahu Akbar, 3 kali. Berjalan, takbir keluar dari mulutnya Rasulullah. Harus dilafazkan. Dalam hati enggak diterima sebagai salat. Itu
madhab mayoritas para ulama. Saya tidak bisa menukilkan ijma' karena kita punya Sufyan ibn Uyainah yang mengatakan Hammad ibn Salamah, bukan Sufyan, Hammad ibn Salamah, guru dari Syekh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan yang wajib, yang rukun cuma gerakan. Kalau ucapan lisan, zikir-zikir bukan rukun salat, tapi itu tertolak dalam pandangan mayoritas para ulama. Kalau kita ada juga zikir yang rukun, salah satu rukunnya takbir. Takbir nggak bisa dalam hati, harus lidah bergerak. Hatta yusmi' nafsahu, supaya dia bisa memperdengarkan dirinya. Jangan mengganggu yang di samping, tapi memperdengarkan. Dia tadi apa? Allah. Kadangkala baginda Rasul takbir sebelum angkat tangan, sekalian angkat tangan, atau setelah angkat tangan. Sejajar bahu atau sejajar telinga. Yang tidak ada dempet. Saya cuma mendapatkan satu riwayat dari sahabi Wa'il ibnu Hajar. Walaupun para ulama memperselisihkan riwayat itu, hampir mendekati, itu ada riwayat. Hampir kadat itu. Ibhamatai, ini ibu jarinya mendekati telinga. Itu ada riwayat, tapi para ulama berselisih tentang kesahihan sanadnya. Tapi yang paling kuat sebatas sejajar. Justru ada larangan kalau ibu jari menempel dengan daun telinga. Allah. Lagi orang sakit, Pak. Baik lagi cara sembahyang. Begap. Penghambaan yang totalitas. Waktu sholat serius, Pak. Tak bisa malas-malasan. Nanti kita dapati hadis. Rasul melarang orang sholat mukhtasira dengan menjadikan tangannya di pinggang. Lagi orang sembahyang. Menggedang apa gitu. Nah, itu dilarang sama Rasulullah. Lihat orang Yahudi itu di Batu Ratapan di Palestina, mukhtasira, saboh jaro wa batik, saboh wa pinggang. Itu dilarang kita salat sendiri. Salat kita salat serius, full kehambaan. Bentuk kehambaan paling sempurna dalam ibadah itu tidak Anda dapati dalam ibadah yang lain melebihi dari salat. Ini ada 6 praktek. Takbir mengangkat tangan itu berdasarkan hadis Ibnu Umar yang sedang kita pelajari, di 3 tempat, dan itu yang dipegang oleh Al-Imam Syafi'i sendiri. Ketika takbir, ketika ruku, ketika bangun dari ruku. Angkat tangan tanpa takbir, sami Allahu liman hamidah. Tapi dalam madhab yang muktamad, kalau madhab Asy-Syafi'i, bukan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, itu ditambah 1 kali lagi ketika bangun dari tasyahud. Dan itu kuat secara dalil, karena hadisnya banyak sekali. Ya, barangkali Imam Syafi'i belum tentu tidak mengetahui hadisnya, barangkali beliau tidak menguatkan hadisnya, atau bagi beliau justru hadis Ibnu Umar yang kita pelajari kemarin itu justru lebih diunggulkan dibandingkan hadis-hadis yang lain. Baik jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Kita lanjutkan. Selesai takbir. Wa kana yarfa yadahu maddan. Ini sudah saya sebutkan kemarin. Tegak. Karena naik takbir menawajarokan. Allahu Akbar. Singit likut jaro. Bukan seperti itu takbir Rasul. Mad dan lurus. Dalam satu riwayat, walaupun tidak kuat, tapi kita nggak punya hadis yang menyelisihi praktek ini, maka hadis dhaif ini bisa kita gunakan juga, yaitu maqbudah al-asabi, rapat jarinya.
Jadi baik renggang lagi ya. Lagi orang termampa. Rapat. Tegak, mat, rapat. Jangan gini Pak ya. Tadi saudara kita ini ingat baca, maka lupa ingat baca. Saya ingatkan lagi, tegak, rapat, lurus. Seolah-olah ya Rabbi, tubuhku, tanganku, jariku ini semuanya menghadap kiblat. Lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillah. Ini semuanya untuk Allah. Kalau gini, ini jadinya untuk siapa ini? Nah, untuk Allah. Maka semuanya dalam kondisi menghadap kiblat. Kakinya juga seperti itu, walaupun tidak ada hadis, tapi para ulama sepakat kakinya lurus. Ya. I'tadilu fi shalah, kata Rasul, kalau salat itu jangan berlebihan. Ini yang membuat kenapa saf kita renggang. Bang gedang fondu. Sipah itu sabuk keramik. Satu keramik. Nah, ini bukan. Jangan berlebihan, kata Rasul. Karena yang dipastikan kalau kita longgarkan seperti ini, waktu kita bangkit, saf akan longgar. Nanti kita dah rapatkan lagi. Ya, kan hilang kekusyukan, hilang istighfarnya para malaikat. Kecuali untuk salat qiyamul lail yang panjang. Anda nggak sanggup berdiri kalau lurus gini. Renggangkan sedikit seperti ini. Posisi kaki seperti ini itu untuk berdiri dalam durasi yang lama lebih kokoh. Teman musuh qiyamul lail pihitan ku pun tanya hari Pak kata enak. Qiyamul lail mana? Itu lagi bunuh lurus hadap kiblat. Kira-kira ini salatku panjang. Mengkos sedikit supaya lebih kokoh, kaki bisa bertahan lebih lama. Kita lanjutkan jamaah. Fasl fi sifati wad'i al-yadaini fil qiyam. Tata cara baginda Rasul meletakkan tangan ketika berdiri setelah takbir. Dan turunkan tangan kita. Ini hadisnya banyak sekali dari Rasulullah. Ada hadis Wa'il Ibnu Hajar, Malik Ibnu Huwairis, Ibnu Umar, Abu Hurairah. Hampir semua sahabat Rasul itu punya hadis tentang praktek salat Rasul. Saya ambil hadis Wa'il Ibnu Hajar. Karena hadis Wa'il ini sebenarnya hadis paling lengkap tentang tata cara salat. Wa'il Ibnu Hajar Al-Hadrami. Tapi dari sisi kualitas hadis, lamanya bersahabat dengan Rasul, lamanya beliau melihat salat Rasul, itu kalah dengan Ibnu Umar dan hadis-hadis yang lain. Tapi Wa'il ini kasusnya seperti Malik Ibnu Huwairis. Malik Ibnu Huwairis yang memang mengkhususkan melihat cara salat Rasul. Wa'il juga kasusnya seperti itu. Beliau Hadrami. Usulnya kembali ke Yaman. Orang Yamani. Tapi melihat salat Rasul. Apa yang mendorong beliau melihat tata cara Rasul? Rupanya kita dapat di hadis. Kok sahabat itu beda-beda cara salat? Kalau sahabat agak melain lah. Karena betul banyak kalau Rasul gimana Rasul. Ini seharusnya memotivasi kita jemaah. Waktu kita masuk masjid, ya 5 model salat. Saya mau tahu Rasul salat seperti apa. Ketika melihat para sahabat itu, salah satu riwayat itu beliau melihat para sahabat itu yang membungkus diri mereka dengan kain. Karena tradisi para sahabat Rasul itu salah satu dari pakaian yang biasa mereka gunakan. Itu seperti pakaian ihram hari ini. Satu kain di bawah sebagai izar, satu kain di atas penutup badan. Yang tidak boleh Rasul melarang salat dalam satu kain.
Walaupun ada hadis selanjutnya yang menasak larangan sholat dalam satu kain. Tapi tradisi sahabat seperti itu, satu kain di atas seperti lidah. Jadi ketika mereka sholat, tangan mereka seolah-olah terbungkus dengan kain yang digunakan untuk baju atasnya. Waktu turun gitu juga tangannya tidak nampak. Penasaran Wa'il, apa seperti itu sholat Rasul? Akhirnya melihat Rasul dan mendapati rupanya Rasul juga melakukan seperti itu. Jadi membalut-balut ngejah, digagal tutup jarak-jarak, Rasul ada juga seperti itu. Jadi praktek yang beliau lihat, beliau teliti dari awal. Bagaimana berdirinya Rasul. Ketika beliau berdirinya Rasul, beliau mengatakan wa kana yastaftih. Rasul membuka salatnya dengan takbir. Gak ada pembahasan memasukkan niat, taputama nilai lagenyo. Langsung Rasul memulai salatnya dengan takbir. Walhamdulillahirabbil alamin. Langsung Fatihah. Dalam satu riwayat beliau membaca istiftah. Makanya hadis Wa'il ini riwayatnya banyak sekali. Jalur periwayatannya banyak sekali. Saya coba untuk mengumpulkan. Rupanya saya dapati banyak sekali para ulama kita sudah mengumpulkan semua jalur itu. Berarti tinggal menikmati saja hasil jerih payah para ulama terdahulu. Sudah dikumpulkan itu. Versi perawi fulan, versi perawi kedua sampai 15 perawi atau 25 perawi. Pasti ada sedikit perbedaan antara matan hadis dari beragam jalur periwayatan itu. Saya ringkas dalam pembahasan ini khusus di meletakkan tangan. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah. Aku melihat baginda Rasul ketika berdiri salat. Ini penting berdiri salat. Tidak disebutkan selesai takbir, tapi yang disebutkan berdiri salat. Pentingnya apa? Kalimat ini nanti mempengaruhi hukum posisi tangan setelah rukuk atau ketika i'tidal. Karena berdiri salat berarti mandum juga berdiri salat, baik sebelum rukuk atau setelah rukuk. Beliau mengatakan, aku melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah yad'u yumna 'ala al-yusra wal-rusdi was-sa'id. Kalau kita ambil jalur lain lagi yang kurang sedikit kuat dari sisi sanad, 'alal kaffi wal-rusdi was-sa'id wa yaqbid 'alaihim. Begini praktiknya. Beliau mengatakan, aku melihat Rasul menggenggam telapak tangannya. Ini telapak tangan, berarti genggamnya gini. Di dada. Bukan di leher, Pak. Bukan sunnah di leher. Di dada. Au rusgi. Rusgi ini antara pergelangan tangan dengan batang tangan. Atau di sini, boleh juga. Au sa'id. Sa'id ini batang tangan. Di sini. Boleh juga. Berarti ada 3 bentuk praktek dari Rasulullah yang dinukilkan oleh Wa'il. Berarti bukan sekali beliau salat. Yang dilihat oleh Wa'il kan 3 sembahyang. Saya mengatakan ada 3 kali katil. Nah, ilmu agamanya hansip nggak cukup. Yang pertama itu prakteknya beliau menggenggam kaf. Kaf ini kaf. Apa namanya? Telapak tangan. Al-yumna 'ala al-yusra. Ini kanan menggenggam kiri. Al-Imam Ibnu Mas'ud yang masih belia pernah kiri menggenggam kanan. Mana aku peduk jaro? Tengah ke salat. Gecok li Rasulullah. Ibnu Umar dalam Musnad ada satu tabi'in
yang waktu itu masih penuntut ilmu, kemudian jadi alim dari ulama tabi'in. Dia sholat di Masjid Nabawi. Ibnu Umar melihat sholat. Ini sebenarnya bagian dari PR kita zaman ini. Kita yang sudah tahu, ketika lihat generasi muda atau yang di bawah kita sholat, kita lihat sholatnya. Kalau salah kita ingatkan. Kita ingatkan. Ibnu Umar melihat dia sholat. Rupanya meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan. Seperti Ibnu Mas'ud. Diambil dalam kondisi sholatnya, Ibnu Umar mengambil tangannya. Rupanya anak muda ini marah, dia jengkel dalam sholatnya. Selesai sholat ditanya, siapa yang pegang tangan saya tadi? Ketika disebutkan itu Ibnu Umar. Kalian mau juga? Ibnu Umar ya cum jaro pindah jauh. Itu Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan la taf'al faqad nahana Rasulullah. Rasul melarang kita. Jangan kiri di atas kanan, kanan di atas kiri. Ini ada maknanya disebutkan oleh para ulama. Tangan yang paling berharga dari tubuh kita apa? Tangan. Semua kegiatan kita ini tangan. Ketika Anda meletakkan tangan Anda sedekapkan di dada, itu bentuk totalitas ubudiyah. Makna implisit ini, makna tersiratnya apa? Tangan ini patuh sama Allah. Tangan ini yang menghasilkan kerja, menghasilkan uang, nafkah, harus patuh sama Allah. Ibadah itu kepatuhan, patuh, tunduk. Nah, makanya posisi tangannya kesempurnaan, kepatuhan dan ketundukan. Makanya para ulama kita itu sangat mewanti-wanti untuk mereka yang melepaskan tangan. Yaitu pandangan kecil dari beberapa ulama Hadawiyah yang mengambil pandangan dari mazhab Hanafi. Biasanya orang Hanafi dia itu kalau berdiri sholat tangannya dilepaskan. Kalau kita di Yaman banyak itu Syiah Zaidiyah mazhab fikihnya Hadawiyah. Waktu mereka sholat mereka melepaskan tangannya. Saya pernah masbuk cari imam orang Yaman lagi sholat, belum fikir tengah gedang balong semaya. Jarang keliru. Panjang salat. Tengah tapre kagak dukung. Itu kalau jumhur para ulama tidak membolehkan seperti itu. Ya. Itu posisi yang menunjukkan betapa rendahnya hamba itu. Betapa tunduknya hamba. Salat itu semua simbol ketundukan. Ini di luar tema, di luar hadis, dan itu tidak mempengaruhi hukum yang kita yakini dari syariat. Saya pernah mendapatkan gambar-gambar dari Mesir kuno, peradaban Mesir kuno, ketika mereka menggambar itu posisi mereka menyembah raja mereka atau menggambarkan ketundukan terhadap. Salah satu gambarnya itu gambar bersedekah. Kemudian gambar duduk di antara dua sujud. Itu posisi-posisi yang memang secara fitrah itu menggambarkan kita ini lemah sekali. Ketundukan dan kepatuhan. Dan itu dalam agama kita menjadikan hal seperti itu untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi Wa'il Ibnu Hajar mengatakan, Rasul itu kalau berdiri dalam salatnya meletakkan tangan kanan di atas kiri. Ala kaffihi atau rusghihi au sa'idi. Baik di atas telapak tangan dua, atau pergelangan tangan atau batang tangan. Yang tidak boleh disiku. Nah, ini ada juga kan. Tanya menyahana pohana, mendumpuna.
Yang mata merangkau, nyapu. Nggak bisa. Paling jauh batang tangan. Ada yang mengatakan kan hadisnya di atas tangannya. Tangan itu dari ujung sampai siku. Kita ada hadis yang menjelaskan lebih detail dan mengkhususkan keumuman tangan. Ada hadis yadha'u aw yaqbid, beliau letakkan atau beliau genggam. Berarti kalau seperti itu ada 6 bentuk praktek. Letakkan atau genggam. Satu yang mengejutkan satu ketika mendengar alim hadis, pakar hadis kontemporer Syekh Abdul Muhsin Aban, ayahanda dari Syekh Abdul Razak di Masjid Nabawi, beliau membid'ahkan meletakkan. Kita belum sampai ilmu ke sana, itu alasan membid'ahkan apa? Karena dari banyak hadis Rasul itu ada yang meletakkan, ada yang menggenggam. Meletakkan, menggenggam. Kok bisa kesimpulan melepaskan saja tangan tanpa genggaman bid'ah? Itu pernyataan dari Syekh Abdul Muhsin. Beliau pakar hadis dan salah satu guru atau syekh senior di Masjid Nabawi. Barangkali ada ilmu lebih dari beliau tentang hadis melepaskan itu apa? Lemahkah hadisnya atau seperti apa? Tapi kalau dari kalangan mutaqaddimin kita dapati itu lumrah dilakukan. Boleh lepas, boleh genggam. Kalau genggam itu ya dilepaskan secara uruf. Apa maksud dari genggam? Karena ada yang tanya, Ustaz, kalau saya lebihkan satu penunjuk boleh enggak? Lebih ini, Pak. Nah, ada yang genggam seperti ini, lebihkan satu. Kita enggak dapati hadis ada yang dilebihkan satu. Tapi secara umum, secara bahasa ini masih masuk dalam kategori menggenggam. Tapi kalau diniatkan ini lebihkan satu, apa maksudnya la ilaha illallah? Karena kita kan suka juga la ilaha illallah satu. Nah, kalau dengan niat-niat tertentu yang menambah dari praktek Rasul, itu tentunya harus berlandaskan dalil. Tapi kalau kita biasa menggenggam, sehingga ya itu lumrah. Ya. Ini jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Karena hadisnya ketika berdiri dalam salat, ini yang menjadikan para ulama kontemporer ini, para ulama kontemporer. Kalau klasik itu pendapat yang sangat sedikit bersedekap ketika i'tidal. Ini hadis ini yang mereka jadikan sebagai dalil. Bersedekap ketika i'tidal. Karena Rasul atau Wa'il mengatakan ketika Rasul berdiri, posisi salat kita kan kalau bukan sujud, ruku, duduk di antara dua sujud, tasyahud, berdiri. Semua posisi 5 ini posisi salat, semuanya tangan bekerja gitu. Bekerja. Ketika ruku tangan mencengkeram lutut. Ketika sujud tangan menempel tanah, dan itu rukun salat. Bagian rukun sahnya sujud. Ketika tasyahud tangan juga ada posisi, baik digerakkan atau ditunjuk. Jadi para ulama Hanabilah mengatakan nggak mungkin kalau berdiri tangan cuma lepas, masa nggak bekerja tangan. Disokong dengan hadis ini. Tapi itu cuma pandangan dalam mazhab Hambali. Boleh dilakukan, boleh dilepas, boleh bersedekap ketika tidak. Kalau mazhab Syafi'i tidak ada, tetap lepas. Mayoritas para ulama semuanya lepas. Kalau mazhab Imam Malik, pernyataan Imam Malik boleh untuk salat sunnah, tidak boleh untuk salat fardu. Jadi itu pernyataan Imam Malik. Yang paling menarik bagi saya itu ada satu murid Syekh Ibnu Utsaimin,
Dr. Bakar Abu Zaid. Beliau punya satu kitab yang luar biasa, judulnya La Jadida fis Shalah. Enggak ada hal baru dalam sholat. Sholat itu kalau kamelain, berarti salah, tak melain lagi. Karena sejatinya sholat itu orang melihat Rasul sholat, sahabat melihat sholat. Kemudian sahabat itu melakukan seperti Rasul, tabi'in melihat, mutawatir, turun-temurun. Enggak ada perkara baru dalam sholat. Ketika kita lihat hampir semua para ulama tidak mensunnahkan bersedekap ketika iktidal, dan dalil mereka bersedekap itu pun hadis yang lafadznya masih umum. Dan sebaliknya, yang lafadz khusus melepas tangan ketika beriktidal pun tidak ada hadis juga. Maka kalau Dr. Bakar Abu Zaid mengembalikan kepada apa yang dilihat oleh kaum muslimin. Imam Syafi'i, Imam Malik, itu orang yang dekat dengan generasi sahabat. Sejatinya praktek salat tidak jauh berubah di zaman mereka dari praktek di zaman Rasulullah. Mereka hampir sepakat semua mereka ketika beriktidal tangan lepas. Itu yang barangkali kita jadikan pegangan kenapa tangan kita lepas. Tanpa mengingkari yang tangannya bersedekah. Atau ada imam di sini juga yang tangannya bersedekah. Alhamdulillah. Itulah fikih. Ya, man katsura ilmuhu qalla inkaruh. Makin banyak ilmu, makin sedikit mengingkari. Yang gaduh kutalah yang diilmi. Yang diilmi dia salah aman dulu. Kita tahu, oh ini ada landasan, ini ada landasannya. Kalau Syekh Albani dalam sifat salat Nabi membid'ahkan yang bersedekah, yang berat loh. Yang bersedekah bid'ahnya. Bid'ah. Tapi menariknya apa? Banyak yang menjadikan Syekh Albani sebagai rujukan, tapi bersedekah. Itu prinsip Ahlus Sunnah yang paling penting. Kita beda dalam rincian-rincian itu, tidak membuat kita menghindar dari orang yang kita berbeda. Jangan gara-gara kita bersedekah tidak menjadikan Syekh Albani sebagai rujukan dalam keilmuan, nggak bisa juga. Nah, kayak makin luas pemahaman kita terhadap hadis-hadis baginda Rasul, makin kita tahu yang kita amalkan. Ini kembali ke jamaah kaum muslimin. Anda dari penjabaran ini mana yang lebih menenteramkan hati. Dan sejatinya Anda harus mempelajari lagi. Baca lagi pandangan para ulama, apa alasan-alasan mereka, kenapa mereka bersedekap ketika beriktidal. Yang baik tawid jaro urang bersedekap. Kalau bersedekap kalain dong, ajaran sesat. Bukan enggak sesat. Itu ada pandangan dari para ulama, bahkan mereka punya landasan dari hadis. Karena memang perkara meletakkan tangan ketika beriktidal itu tidak ada rincian dari hadis Rasul. Itu ajaib sekali, Pak. Kok bisa itu yang enggak ada? Cuma itu yang enggak ada, Pak. Yang lain detail, madu. Kok bisa posisi tangan ketika beriktidal itu yang enggak ada hadis khusus? Kok bisa? Maka karena tidak ada itu, saya kembalikan seperti disebutkan oleh Dr. Bakar Abu Zaid, kembalikan ke urufnya kaum muslimin. Bagaimana mereka sholat? Para sahabat melihat Rasul sholat, tabi'in melihat sahabat sholat. Begitu selanjutnya. Dan praktek yang dikenali oleh Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Malik salah satu asas madhabnya amalan penduduk Madinah. Itu dalil bagi Imam Malik. Bagi madhab lain bukan dalil. Bagi Imam Malik itu dalil. Amalan penduduk Madinah lebih kuat dibandingkan hadis ahad. Hadis cuma satu perawi. Amalan penduduk Madinah. Penduduk Madinah mengamalkan seperti ini. Bagi Imam Malik itu jauh lebih kuat dibandingkan hadis ahad. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tentunya banyak yang ingin ditanyakan dari pembahasan sifat salat Rasulullah.
Bermula dari pembahasan khusyuk, cara takbir, dan kemudian cara meletakkan tangan ketika berdiri sholat. Yang jangan ditanya yang akan kita ambil. Kiban cara rukuk, ustaznya tinggal jalan. Kiban cara sujud. Ditanyakan terkhusus ya. Kalau kajian lain terserah mau ditanya apa, pembahasan lain. Tapi kalau sifat salat kita ambil sedikit-sedikit. Selesai nanti sudah kita sepakati, kita lakukan sekali praktek dari awal sampai Z sampai akhir di pagi Sabtu. Pagi nggak bisa, butuh waktu 2 jam atau 3 jam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita persilahkan. Silakan. Ya. Lafaz takbir dari baginda Rasul jelas. Tidak dipanjangkan kecuali di posisi panjang. Yang panjang cuma di lam Allah. Itu pun 2 harakat karena posisi asal kata Allah itu al-ilah. Alif yang pertama dihilangkan karena sering disebutkan, maka ilah apanya itu pindah di lam Allah. Allahu Akbar. Jangan panjang di pertama, jangan panjang di cuma di lam itu bisa 2 harakat. Bagaimana dengan sebagian imam? Ini tentunya imam yang bermadhab Syafi'i. Karena ini dipilih oleh Imam An-Nawawi. Masuk dalam majmu'. Memanjangkan takbir. Bukan di barnya, tetap di lam yang dipanjangkan. Agar setiap gerakan perpindahan posisi salat kita terisi dengan zikir. Berarti ini sudah pakai akal. Jadi kalau kita bangkit dari sujud, Allahu Akbar, berarti ketika kita bangkit kosong. Ada pandangan ini namanya wajib. Wajib dalam mazhab Syafi'i kita panjangkan supaya tidak ada gerakan yang kosong. Semua dalam kondisi zikir. Maka dipanjangkan Allahu Akbar. Itu termasuk dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi. Kalau kita tanyakan, nah hadis lagi ya hana. Tapi ada i'tikad baik. I'tikad baik beliau ya supaya salat kita full zikir. Ini kan ghirah para ulama terhadap kebaikan. Kita salat, kita posisi rukun salat yang lain full kosong. Kosong. Sujud dengan imam kita kosong. Imam panjang bacuk kosong. Yang ada pugelim. Rukuk kosong. Ini para ulama yang memang mereka nggak ada kosong. Maka mereka nggak mau ketika berdiri itu dalam kondisi kosong tanpa dzikir. Maka caranya dipandangkan di lamnya. Tapi kalau kita kembali bertanya, apa praktek Rasul seperti itu? Tidak pernah dinukilkan melakukan seperti itu. Justru semua sahabat yang menukilkan sifat salat, mereka mengatakan wa kana takbiruhu fir ruku' wa takbiruhu fis sujud. Takbirnya sama, di sujud, angkat sujud, rukuknya itu sama takbirnya. Kalau ada yang berbeda, pasti mereka akan menukilkan, terutama perihal cara salat. Bacut beda mantu kagum kebutan. Begitu gigihnya para sahabat Rasulullah dalam menyampaikan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah kita cukupkan di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.